Salam saudara, kita berjumpa kembali. Senang sekali boleh menghampiri engkau melalui pemberitaan renungan firman Tuhan ini. Saya berdoa biar saudara dalam keadaan baik, tidak kurang satu apapun, sehat dan diberkati Tuhan. Saya ingin bagikan bahwa Tuhan itu bekerja dalam segala sesuatu, saudara, dalam segala sesuatu. Firman ini mengingatkan kita bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Perhatikan saudara, dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, saudara, perhatikan, ini yang menjadi kuncinya, bahwa sebab semua orang yang dipilihnya dari semua. Jadi saudaraku, kita tidak hanya terpanggil seperti tadi dalam ayat yang ke-28, kita yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah, tapi juga ya kita dipilih dari semua orang. Jadi panggilan Tuhan di dalam kehidupan ini itu datang kepada semua orang. Saudara, perhatikan. Ya, seperti saudara memanggil seseorang, ya, dan orang itu pasti menoleh atau melihat kepada saudara ketika saudara panggil nama orang tersebut. Ya, tetapi untuk pilihan dia datang atau melakukan action ketika saudara memanggil dia datang kepada saudara atau dia mengikuti apa yang menjadi tujuanmu memanggil dia, itu adalah keputusan orang tersebut. Ya, itulah yang berlaku bagi kita. Tuhan memanggil semua orang. Keselamatan datang kepada semua orang. Tuhan panggil semua manusia yang ada dalam dunia ini untuk mendengar dan menerima keselamatan itu. Tetapi ketika kita telah mendengar panggilan itu, ya, itu respon kita, apakah kita iya atau tidak, itu tergantung daripada pilihan. Atau boleh saya katakan hak saudara dan saya. Itulah sebab semua orang yang dipilihnya dari semula. Jadi ketika saudara mengatakan iya dan saudara datang kepada panggilan itu, saudara masuk di dalam orang-orang yang terpilih. Ya, jadi makanya dikatakan banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Itu artinya, jadi keselamatan itu saudara datang kepada setiap orang, datang kepada semua manusia. Itulah keselamatan itu, itulah panggilan Tuhan itu. Sesuai dengan rencana Allah, Dia mengutus Yesus Kristus sebagai anaknya. Itulah dikatakan bahwa Yesus adalah yang sulung. Jadi ketika kita mendengar panggilan Tuhan dan kita mengatakan iya dan kita datang kepada Dia, kita masuk menjadi orang-orang yang terpilih. Dalam ayat yang ke-29 berkata, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukan. Jadi ada 3 proses, saudara, untuk kita masuk ke dalam rencana Allah, untuk kita masuk dalam hidup yang kekal itu. Kita dipanggil, kita dipilih, dan ditentukan. Ya, ketika saudara mendengar panggilan itu dan saudara mengatakan iya, saudara masuk sebagai orang-orang yang terpilih. Dan ketika saudara sebagai orang-orang yang terpilih, saudara akan menerima, saudara akan mendapatkan ya rencana Allah dalam hidupmu yang telah Dia tentukan. Ya, sebab rencana Tuhan dalam hidup saya dan rencana Tuhan dalam hidupmu itu ditentukan oleh Tuhan. Amin, saudara. Itu tidak sama. Ya, tapi tujuannya adalah sama untuk kita masuk ke dalam rencana Allah tadi. Jadi kita dipanggil, kita dipilih dan ditentukan olehnya. Amin, saudara. Jadi luar biasa ketika saudara mendengar panggilan Tuhan dan saudara berkata ya, saudara menjadi orang-orang yang terpilih untuk menerima rencana Allah. Saya boleh katakan paket rencana Allah. Itulah yang Dia
Dia telah tentukan untuk engkau sejak dari kandungan ibumu. Aku ini Tuhan, kata firman Tuhan, telah mengenal rencana-rencana atau rancangan-rancangan yang ada padaku, kata Tuhan, mengenai engkau. Bukan rancangan kecelakaan, tapi hari depan pun dengan pengharapan. Jadi saya percaya ketika kita terpanggil sesudah rencana Allah dan orang itu dipilih olehnya, mereka adalah orang-orang yang telah ditentukan untuk menjadi apa? Serupa dengan gambaran anaknya. Itulah rencana Tuhan, saudaraku. Jadi anaknya yaitu Yesus Kristus menjadi pola, menjadi boleh saya katakan copyright, atau boleh saya katakan sebagai blueprint yang Tuhan Bapa kita di sorga tentukan di dalam kehidupan kita supaya kita menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Berarti karakter-karakter anaknya, karakter-karakter Yesus Kristus, sifat-sifat Tuhan, sifat-sifat anak Allah itu yaitu Yesus Kristus itu harus menjadi ada dalam kehidupanmu karena engkau telah menerima panggilannya dan engkau dipilih dan ditentukan olehnya. Itulah sebabnya dikatakan bahwa gambaran anaknya itu supaya ia menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Amin, saudaraku. Yesus Kristus sebagai anak Allah, dia telah ditentukan menjadi yang sulung di antara kita. Amin, saudaraku. Nah, saya mau bilang kepada saudara pada hari ini, ketika kita masuk ke dalam rencana Allah yang hebat itu, dan Yesus kita menjadi pola kehidupan kita, menjadi blueprint dalam kehidupan kita, berarti ada tanda-tanda Kristus dalam kehidupanmu. Ada tanda-tanda sebagai anak Allah dalam hidupmu. Atau yang kita kenal, ada tanda-tanda sebagai anak Tuhan di dalam hidupmu. Memang kita masih tinggal dalam dunia, tapi kita harus memiliki karakter, sifat-sifat, yaitu tanda-tanda sebagai anak Tuhan di muka dunia ini. Amin, saudara. Dan saya mau katakan kepada saudara, tanda-tanda anak Tuhan adalah tanda-tanda di mana Tuhan itu menyatakan tanda-tanda dengan jelas. Allah kita, Bapa kita, dia bekerja dalam kehidupan kita. Dan tanda-tanda itu yang menjadi perhatian kita pada hari ini. Perhatikan saudaraku, tanda-tanda anak Tuhan. Perhatikan, banyak masalah yang datang silih berganti. Kaget kan? Amin, saudara. Banyak masalah. Perhatikan, sejak Yesus dilahirkan, dari mulai hari pertama dia dilahirkan, dia sudah mau dibunuh oleh Herodes, kita tahu. Dan dia dilarikan oleh Yusuf dan Maria, ibunya, ke Mesir. Nah, amin, saudaraku, berarti kalau engkau memiliki tanda-tanda Kristus, engkau harus siap untuk menerima ini. Ada tanda-tanda Kristus, yaitu tanda-tanda di mana kehidupan Kristus itu, ya, yang menjadi birthmark di dalam kehidupan kita. Harus ada tanda-tanda itu. Ya, kalau engkau berkata engkau adalah anak Tuhan yang telah dipanggil, yang telah dipilih dan ditentukan oleh Dia, berarti dalam kehidupanmu engkau juga harus siap untuk menerima tanda-tanda itu. Yang pertama, sebagai anak Tuhan, pasti banyak masalah yang datang silih berganti. Tapi dalam masalah itu, haleluya, kamu tahu, saya tahu, kita tahu, Tuhan bekerja. Itulah sebab tadi dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-28 dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja, haleluya, dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Benar, ada banyak masalah. Benar bahwa ada tantangan-tantangan itu. Tapi di balik itu semua, kita bisa melihat Bapa kita turut bekerja. Allah turut bekerja, dikatakan untuk menyatakan sesuatu yang baik, sehingga orang bisa melihat, meskipun kita banyak tantangan, sebagai anaknya, kita menghadapi banyak, boleh saya katakan persecution, tekanan, pressure, ya, tapi kita bisa melihat, ada sukacita
Karena Allah dalam kehidupan kita, Roh Kudus ada dalam kehidupan kita, kita sanggup berkata, Tuhan itu baik. Kita menangis, tapi kita bisa bersuka cita. Kita bersedih, tapi kita bisa tertawa. Itulah sebabnya Tuhan katakan, untuk segala sesuatu ada waktunya. Ada waktu menangis, ada waktu tertawa. Amin, saudaraku. Itulah tanda-tandanya sebagai anak-anak Tuhan. Ya, betul banyak masalah yang datang, silih berganti. Tapi dalam masalah, kita tahu Tuhan bekerja. Roma 8 ayat ke-28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Yang kedua, haleluya, memang banyak hal yang buat saudara dan saya, kita mungkin mengalami kekecewaan itu. Ya, tapi kita bisa berkata, aku tetap kuat, karena Tuhan yang menguatkan aku. Di situ kita menemukan letak kekuatan kita, bukan karena kita. Kita dikecewakan, kita dibetray, kita dihianati, kita disakiti. Ya, kita dirugikan, tapi kita bisa mendapatkan kekuatan karena kita memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Amin, saudaraku. Banyak tanda-tanda ini yang kita akan alami. Disitulah bedanya, saudara. Orang yang disebut real, ya genuine atau keaslian seorang anak Tuhan, dia banyak menghadapi masalah silih berganti, tapi dia tahu di dalam itu dia bisa melihat Tuhan bekerja. Betul, dia banyak mengalami, dia banyak dikecewakan, dia banyak disakiti, dia banyak dirugikan, dia banyak diomongi, bahkan hal-hal yang sangat menyakitkan sekalipun. Tapi di situ kita bisa melihat, aku menemukan letak kekuatanku, aku menemukan pengharapanku yang sebenarnya di dalam Yesus, karena dia yang sulung. Amin, saudaraku. Haleluya. Oh, glory bagi nama Tuhan. Betul. Yang ketiga, mungkin kita berkata, aku gagal. Banyak kegagalan-kegagalan yang kita alami. Haleluya. Tapi kita akan menjadi paham. Kita akan menjadi mengerti apa artinya menyertakan Tuhan. Ketika saudara mau berangkat ke sebuah kota dengan mempergunakan sebuah pesawat terbang, saudara tiba-tiba melihat di papan board itu, ya, flight to Los Angeles, katakan saja delay. Ya, delay itu artinya kita akan berangkat sedikit terlambat. Tapi bukan artinya tidak berangkat sama sekali. Mungkin karena ada cuaca tidak baik, atau mungkin karena traffic di udara sana. Banyak hal bisa terjadi. Demikian juga dalam hidup. Saudaraku, tidak ada arti kegagalan di dalam Tuhan. Orang-orang yang menyertai Tuhan dalam hidupnya, mereka tidak pernah gagal. Tapi mungkin kita mengalami delay. Perhatikan, saudaraku, ada perbedaan antara delay dengan gagal. Kita sering berkata, oh aku gagal. Tapi boleh saya katakan, memang ya secara manusia kita berkata banyak kegagalan yang kita alami. Tapi kita akan menjadi paham apa artinya menyertakan Tuhan. Amin, saudaraku. Tuhan berkata, tidak ada yang gagal di hadapan Tuhan. Amin. Tapi mungkin engkau mengalami delay, engkau mengalami belajar mengenai waktu Tuhan. Saya berkata bahwa waktu Tuhan itu seperti kita mengerti apa artinya timing. Ya, timing itu artinya sangat tepat, saudaraku. Sharp, firm, tidak terlambat dan tidak terlalu cepat. Persis pas timingnya. Tidak ada perbedaan 1 derajat pun atau 1 milimeter sekalipun. Itulah timing. Saudaraku, kita akan mengerti, saudara akan mengerti, saudara akan paham apa artinya menyertakan Tuhan. Karena hanya di dalam Tuhan, hidupmu pasti akan berhasil. Sengaja Tuhan izinkan itu. Engkau mengalami delay, dan secara manusia engkau katakan, aku seperti gagal. Tapi Tuhan katakan, aku izinkan itu supaya engkau belajar apa artinya menyertakan Tuhan. Kalau engkau menyertakan Tuhan dalam hidupmu, engkau tidak akan pernah gagal. Aku hanya izinkan mengalami proses mengerti akan waktuku, kata Tuhan. Amin, saudaraku. Jadi saya mau katakan kepada saudara, bersyukurlah kalau engkau mendengar panggilan Tuhan dalam hidupmu, engkau terpanggil. Tapi itu baru awal. It's only in the beginning. Engkau harus maju lagi to the next step.
supaya engkau dipilih oleh Dia. Ketika engkau mendengar panggilannya dan engkau datang kepada Dia, berarti engkau adalah orang-orang yang terpilih. Dan ketika engkau datang dan dipilih oleh Dia, Dia menyerahkan sebuah paket. Itulah rencana Dia dalam hidupmu. Engkau telah ditentukan. Ya, this is for you. Itu kata Tuhan. Ya, inilah paket rencanaku untuk engkau. Engkau telah ditentukan untuk menerima bagian dalam kerajaannya, untuk menerima bagian dalam rencananya yang hebat dan dahsyat. Dan tadi saya sudah katakan, rencana Dia adalah supaya kita menjadi serupa sesuai dengan gambaran anaknya, Yesus Kristus yang sulung di antara kita. Berarti harus ada tanda-tanda Kristus dalam hidup kita. Dan saya sudah katakan tadi sekali lagi, tanda-tanda orang yang disebut berjalan dengan Tuhan adalah tanda-tanda sebagai anak Tuhan. Anak Tuhan itu mungkin mengalami banyak masalah, tapi kita tahu Tuhan bekerja di sana. Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Engkau akan melihat kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Engkau akan berkata, Lord, you are so good in my life. Ya, God is so good. Engkau tidak akan pernah bisa berkata apa artinya God is so good. Ya, God is good. Ya, kalau engkau belum pernah mengalami itu. Amin, saudara. Yang kedua, Tuhan katakan mungkin kita mengalami banyak kekecewaan dalam hidup ini. Kita mungkin pernah berkata, aku sudah nggak kuat. Tapi Tuhan katakan di situ engkau akan menemukan letak kekuatan dan pengharapanmu yang sebenarnya kepada siapa? Kepada dunia inikah atau kepada Tuhan? Amin, saudaraku. Berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan. Itu kata Tuhan. Tapi terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Dan yang terakhir, melalui kegagalan itu, engkau katakan, aku gagal. Tuhan katakan, aku izinkan itu. Itu bukan gagal, itu hanya delay saja. Supaya engkau mengerti waktuku. Engkau akan melihat bagaimana kehidupan orang-orang yang senantiasa menaruh kekuatannya dalam penyertaan Tuhan. Hidupnya pasti akan berhasil. Amin, saudaraku. Saya berdoa, engkau pasti tidak hanya berhasil, tapi akan diberkati oleh Tuhan. Karena engkau adalah anak Tuhan yang genuine, yang asli. Tuhan memberkati engkau. Sampai jumpa lagi. God bless you all. Bye-bye.